Permisi Mbak, sebetulnya Mbak, saya ini mau konsultasi tentang masalah saya ada ini. Perkenalkan nama saya Diana Putri. Oke, nah ini Mbak Sati rumahnya mana? Kalau rumah saya di Jura, nah di rumahnya Mbak Sati Jura daerah Pasir. Nah ini sepertinya saya agak asing sama mukanya Mbak Sati. Mbak Sati ini dulu Mbak Sati dulu sekolah SD-nya di mana? Saya di sekolah dulu Mbak. Oh berarti itu ya apa satu kelas sama saya. Mbak Sati ini sekarang umurnya berapa? Saya umurnya 24 tahun. Berarti kak saya SD ya. Mungkin. Oke, nah sekarang Mbak Sakti itu kerjanya gimana? Saya kerja di klinik Citra Mulia Mbak, di Citra Mulia, dan aku bagian biomedis dan medis. Nah dulu Mbak Sakti di kuliah di mana? Saya kuliah di itu sudah kan sisi konsulingnya kita kurang lebih 50 menit apakah Mbak Sakti belum ada. Sebelum itu, nanti Mbak Seti boleh menceritakan tentang Mbak Seti secara jujur dan tidak ada yang ditutupi. Karena di konseling kali ini itu ada kehadiran. Sebenarnya Mbak Seti itu tidak perlu risau ataupun khawatir jika persoalan Mbak Seti berkaitan dengan anak itu tidak. Ya, nah, boleh diceritakan secara detail tentang Mbak Seti yang tidak Mbak Seti bercerita. Pertama itu saya kalau dalam masalah pekerjaan itu selalu apabila orang jatuh itu selalu pikiran gitu mbak. Kayak misalnya masalah apa orang kerjaannya kurang tinggi itu kepikiran terus sampai nggak bisa tidur malam. Jadi gimana ya mbak solusinya biar aku itu kayak langsung pulang nggak banyak kepikiran terus jadi dulunya itu berantakan semuanya jadi orang yang nggak selalu itu terkena imbasnya gitu. Terus bisa juga keluarga juga apa imbasnya nanti ke keluarga terus ke saudara kayak orang lain nggak salah tapi di mataku itu salah gitu mbak. Nah, pada intinya itu Mbak Seti itu kayak merasa kalau diri Mbak Seti itu kayak kurang di orang lain. Ya, Mbak Seti takutnya kalau imbasnya itu di keluarga, saudara, ataupun teman. Tapi saya kesulitan kalau misalnya orang itu menegur saya. Nah, kayak Mbak Seti itu meskipun Mbak Seti salah, tetapi Mbak Seti kalau ditegur itu kayak ngerasa hatinya pasti dia. Nah, terus boleh rumah permasalahan Mbak Seti lebih lanjut, boleh diceritakan dari latar belakang keluarga Mbak Seti sendiri. Saya anak pertama dari keluarga saudara. Saya punya adik laki yang umurnya 3 tahun bawah saya. Terus kedua orang tua saya itu bekerja. Terus adik saya masih sekolah mungkin. Jadi saya kayak agak kurang kesepian gitu. Saya teman juga jarang bergaul kayak di rumah terus jarang main gitu. Jadi Mbak Seti tiba-tiba orang yang merasa pikiran. Nah, kalau di lingkungan Mbak Seti sendiri seperti apa? Kalau lingkungan saya itu lingkungan yang tertutup, jadi kalau pagi juga sepi, malam juga sepi, sore juga sepi, semuanya tuh sepi. Nah, tetangga itu kayak jarang bergaul gitu. Nah, semuanya punya urusan masing-masing, jadi kurang bersosialisasi antar tetangga. Nah, berarti kayak kurang komunikasi. Ya, terus itu apa? Kopi ini juga sepi. Ada lagi itu pada kerja pak di rumah, ada yang kerja, ada yang nyawa, ada yang jadi nelayan juga ada. Terus kalau sore kan pasti pada pulang kok nggak semalaman gitu. Mungkin karena aktivitasnya banyak ya kan banyak yang bekerja jadi
capek kan mungkin waktunya kumpul sama keluarga sendiri. Kalau malam ada jadi ya mesti sebelum membicarakan persoalan Mbak Seti itu, saya ingin mendengar lebih banyak tentang Mbak Seti. Apakah Mbak Seti benar? Oke, nah, jalan apa saja yang Mbak Seti lakukan dan di mana Mbak Seti itu sangat mahir di kegiatan itu? Sebenarnya sekarang sih Mbak kalau olahraga juga kadang dilakukan juga senang-senang, terus ya mungkin mungkinnya perbahan terus juga membaca gitu. Tapi kalau sosialisasi juga jarang, sosialisasi juga nggak terlalu aktif. Jadi itu apa udah dari sama sekali ya. Itu kalau kerja jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerja dari jam kan kerja dari jam sih ya Mbak. Kadang pagi itu jam 7 sampai jam 2, nanti jam 2 sampai jam 9 malam, jam 9 malam kembali lagi. Jadi kalau mama nggak sakit dapat jam 9 malam nih. Terus itu kalau pagi sampai berapa malamnya sebelum itu nggak sakit ngapain? Kalau sebelum itu mengisi energi mbak buat tidur. Jadi kan malamnya itu kita nggak tidur ya, itu juga kadang. Terus mungkin ada pasien tidur malam kalau nggak tidur itu mengikut berarti malamnya. Nah itu ada kayak merasa itu malah terus tidak ingin kerja lagi sebagai komedi gitu. Barangkali ini karena berarti terjebak pikiran. Kadang kalau lagi capek nih, kalau misalnya habis dari pagi terus lanjut malam itu kan rasanya waktunya juga sama keluarga kurang capek gitu. Nah ada tapi kalau dipikir perjuangan kan selama ini kuliah gitu capek-capek ya udah mending jalanin aja kelas gitu. Nah, yang nyaranin Mbak Seti dulu kuliah ini ambil komedi sih. Saya sama Om kayak di sama apa yang Mbak Seti rasa kalau Mbak Seti tangani di negeri kayak semua persoalan Mbak Seti dan Mbak Seti tentang politiknya. Kalau selama ini saya udah mulai bergaul sama orang ngobrol gitu, tapi juga atau masih rasa takut kayak tadi rasa kurang percaya diri gitu, tapi udah mulai itu apa yang membuat Mbak Seti gitu akhirnya terbuka gitu. Pertama dengan orang sekitar, dengan teman tua, terus mungkin sama diri sendiri aja kok. Rasanya kok stuck di sini aja kok nggak ada perubahan. Ini saya mau tanya Mbak Seti bagaimana Mbak Seti mengatasi kalau masalah di masa lalu saya itu berusaha ikhlas apa yang terjadi di masa lalu. Terus mungkin ada sih Mbak kayak merasa kesel, rasa itu pengen dan kayak nggak mengulangi lagi masa lalu itu. Tapi kalau terjadi itu juga kalau nggak terjadi itu juga nggak jadi saya yang sekarang gitu. Jadi berusaha ikhlas terus kalau dan jadi pada intinya Mbak Seti itu kejadian masa lalu itu dibuat saja agar lebih baik ketika ya dan mendekatkan diri pada hal-hal baik apa yang dikatakan orang tentang Mbak Seti. Mungkin saya orangnya sendiri terus tidak orang itu nggak bisa marah tapi sebenarnya sih bisa marah cuma kan mungkin karena kita gitu ya. Saya juga bilang tak mau juga. Oke,
Kalau Mbak Jati kan katanya sendiri itu ngomongnya kayak gini. Ngomongnya mungkin ada orang yang enak gitu jalan cuma dengerin gitu ya kalau kayak balasnya itu ya apa itu cuma sekarang kata gitu aja terus gak kayak langsung marah-marah gitu pistolnya makanya tadi berarti ngomong sekali kalau dengan kalau dalam hal-halnya tidak terjadi iya memang lainnya ya nah seperti apakah anda seperti seperti itu kalau menurut saya itu saya seperti orang yang introvert terus juga kadang saksi tempat kadang juga pengen melihat apa kayak maju lebih jauh gitu mengenal lebih jauh terus saya orangnya kalau kita itu lihat lihat orangnya dulu lihat orangnya bisa nggak ya dari tahun tapi kalau udah bergaul ya kayak udah kenal terus bisa mulai lepas gitu. Mbak Seti kalau melihat teman aku di bergaul itu dari cara caranya jadi intinya itu dari apa kayak di bagian aku juga saya dari dia nggak salah jadi saya positif apa yang daripada yang bercanda itu nah positif saya punya orang tua walaupun sibuk kerja tapi masih suka apa kumpul sama keluarga meluangkan waktu terus ngasih semangat saya nggak selalu status ini selalu pikiran luas gitu punya keluarga yang solid selalu kalau selesai secara keluarga ini nggak sedih punya itu nggak sesuatu yang selain doang itu ya intinya masih tanggap seleksi lah gitu ya masih kan yang penting itu support keluarga itu yang ada kan selama orang tua itu juga kapan terakhir nih Mbak Siti merasa relax atau belajar kerja itu tahun kemarin saya kayak bisa membantukan aktivitas itu bisa waktu yang dari hasil ceritanya itu merasa saat ini untuk Mbak Siti itu dan mengalami atas permasalahan atau persoalan yang bersebut kalau berbeda kan kita terlalu fokus kerjaan itu sampai ada orang yang ada misalnya tapi karena ada beberapa yang tulis dan selama itu kayak kiranya kita selalu nanti itu kayak aku tinggi lah kalau main itu saya maksudnya sering pasti kayak kita takutnya ada kesalahan yang perlakuan yang tidak enak ke orang jadi kita kira nggak bisa tidur malam gitu. Jadi biasanya kalau mau kerja juga capek karena selalu overthinking malamnya. Nah, kalau menurut Mbak Seti apa yang telah Mbak Seti lakukan dengan tanpa dengan penyelesaian masalah Mbak Seti walaupun hanya menyelesaikan sedikit dari masalah yang Mbak Seti itu. Kalau penyelesaian saya itu pertama kayak jadi nggak selalu tentang itu. Jadi kalau penyelesaian itu terus tahap terakhir yang harus saya penyelesaiannya gimana dari apa dari solusi terus sama ngobrol sama teman gitu kalau ini kan baru itu ya perjalanan setengah jalan waktu menurut Mbak Sati ini perasaan Mbak Sati kayak gimana mau ditanggung dulu hari ini perasaan saya sih agak enak ya Mbak jadi lebih fresh terus
People maksudnya nyaman aja gitu ada ngobrol intinya itu udah berubah dari dunia ini sama seperti itu masih tentu ya bisa ada perubahan meskipun masih beberapa saya. Nah, kata Mbak Selvi menjelaskan mengapa persoalan itu muncul dalam cepat. Persoalan itu muncul mungkin dari saya yang coba terus ketemu orang mungkin dengan berbagai macam sifat dan karakter jadi saya kayak agak kaget gitu terus tapi saya orangnya kalau ini di kalau nggak mau kenal lagi jadi kalau ini jadi aja gitu ada yang jadi ada yang aku yang dua apa nah, kiranya ada apa yang bisa membuat Mbak Sakti berburu. Teman itu kayak selalu menyudutkan kalau misalnya masalah pekerjaan yang salah, tapi makanya saya nggak berbeda nggak baik-baik. Kayak kamu tuh juga kerja kayak ini ya, gitu. Kamu kok bisa gini-gini gitu. Ternyata udah kerja bertahun-tahun kita di itu enggak dari sisi yang lain tapi langsung mau ngambil bidang Mbak sendiri. Nah, kiranya apa yang Mbak Sakti ingin berbeda atau berbeda dari diri Mbak Sakti? Ya, saya ingin berbeda tapi malu dalam jumlah berpikir terus kalau tidak orang juga ya ambil yang baiknya aja gitu terus kalau misalnya saya udah selesai gitu jadi pikiran aku enggak yang jadi kerjanya gitu nggak mempengaruhi pekerjaan intinya itu pengen hidup yang berbangun ya nah ini ada pertanyaan buat bagaimana Mbak Seti bisa melakukan melakukan pekerjaan saya itu ya Mbak kayak saya sosialisasi dengan orang yang mampu memotivasi saya menjadi lebih baik lagi yang beri semangat saya terus biar bisa apa kayak nggak kemudian dengan kerja terus sama bercanda sama teman-teman kerja gitu. Nah, apa yang berbeda dari Mbak Seti saat itu dan ya saat itu dia mungkin nggak kayak omongan orang itu nggak terlalu masuk ke saya gitu. Soalnya kan saya udah membatasi dulu tapi cuma overthinking aja tiap malam takut ada perkataan yang saya salah sama orang lain jadi kalau sekarang kan mungkin lebih banyak sosialisasi dengan orang yang mungkin nggak bisa kita cegah dulunya jadi ini tuh kayak cuma kayak saya jadi gampang marah sama itu kalau saya tahun kan tadi berarti dilakukan tidak bisa mengalami yang tapi dengan orang lain itu sebenarnya sebelumnya saya ketemu dengan saya dari berbagai daerah terus banyak yang berkarakter terus sifatnya juga berbeda-beda kan terus inovasinya juga dari berbagai daerah dengan kondisi yang kadang memang bisa dikondisikan kadang memang nggak bisa dikondisikan Mbak Santi itu adalah rumahnya luar biasa dari daerah Kalimantan ada, dari Sumatera ada, dari Bali ada, terus daerah luar, misalnya luar Blora, kayak Solo, terus Semarang, terus Jepara, Demak, gitu. Nah, apa yang akan menjadi nanda pertama pada Mbak Seti ini kalau berubah? Jadi, aku menjadi tanda awal itu saya kalau orang itu udah satu aman gitu
apa kita kayak ngomong sama orang di situ ya udah selesai gitu, kayak ikut kayak cuma emosi enjoy aja gitu. Jadi ini udah kayak Mbak Siti ini udah ngatur bahwa ini Mbak Siti tuh harus enjoy, terus dia tuh nggak usah kayak oleh omongan orang lain. Eh, Ya kan tapi Mbak Siti udah mengatakan tentang Mbak Siti dari skala 1 sampai 10 nomor berapa persoalan begitu ya berarti deh. Kalau untuk opportunity itu ada skala dari 1 sampai 10 8. Kalau rasa sensitif saya sama orang lain yang gampang dapat emosi marah itu dari 1 sampai 10 7. Terus dari sifat saya yang kemudian terus kurang bergaul sama orang itu dari 1 sampai 10 6. Jadi itu intinya itu kalau berkopi itu skalanya ada yang berapa yang tinggal kita itu enggak titik-titik ya, yang kita sendiri mungkin kita enggak titik. Dan saya itu banyak berusaha menjadi yang lebih baik dari sekarang. Terus yang saya capai sekarang tuh lebih banyak yang saya capai ke depannya gitu. Kemudian mau pengen seperti apa itu dari capai yang itu ya. Intinya itu nggak dipandang orang itu sudah pokok itu lah nggak seperti apa artis atau berkesan istilah yang intinya motivasi mbak Sakti gitu. Saya kebetulan nanti sih mbak kayaknya saya intinya jadi saya yang berpegang kalau ini jadi kebetulan itu dari Indonesia atau kawan ngomong termotivasi dari diri sendiri sama kayak komentar dari orang lain kan nggak seperti interaksi ya. Nah berarti kan sudah melakukan konseling nih, berapa komitmen Mbak Seti dalam proses pemilihan. Walaupun saya awal saya bisa berhitung walaupun nggak 100% kan cuman ini kan nggak bisa dilakukan sekali gitu mbak. Saya bisa apa yang saya dapatkan hari ini bisa saya terapkan di besok sama kedepannya lagi. Terus saya mendapatkan juga solusi dari teman-teman saya. Terus karena intinya yang semua pengalaman saya juga alhamdulillah kalau teman mbak sendiri dalam pertemuan ini itu mbak Siti ingin berubah tapi enggak ini kita langsung itu kami sih semua orang itu tidak proses juga itu ingin berubah cepat tapi kan tergantung individu masing-masing. Apakah Mbak Seti ingin berkarya lagi? Ini kebetulan waktunya masih lumayan agak lama gitu kan ya. Ada sih nggak satu teman-teman saya itu kayak kurang apa kurang bisa manajemen waktu saya. Kalau waktu kan saya udah kerja di samping itu, terus saya kurang bagi waktu sama keluarga juga kurang, terus kan di rumah capek jadi kayak udah beristirahat aja itu. Terus kadang juga manajemen waktu apa kurang refreshing juga, ini kuat ada orangnya malas terus manajemen waktu dan juga itu malah jadi jadi nggak seperti itu ada persoalan tentang tentunya waktu nggak bisa mengatur waktu nggak seperti ini.
Yang pertama, Mbak Eni menjelaskan mengapa persoalan itu muncul di soal itu muncul kalau dari saya kerja kan saya bekerja di Brasil, jadi kalau masuk siang itu ada sih waktu buat keluar juga, tapi cuma harusnya cuma dikit mbak, jadi saya nggak bisa sosialisasi itu kurang juga karena itu. Jadi intinya mbak Sakti itu jarang keluar ngomong sama teman-teman mbak Sakti. Iya. Nah, apa yang mbak Sakti inginkan berbeda atau berubah dari diri mbak Sakti? Yang pertama saya bisa manajemen waktu saya dengan baik. Kayak ini kalau saya buat apa juga ini, terus juga bisa bergaul sama orang juga, sosialisasi kayak teman lah gitu. Eh, Bagaimana Mbak Siti bisa melakukan hal itu? Saya belajar itu ya tadi dari faktor pekerjaan. Oke, nah, apa yang menjadi penanda utama yang Mbak Siti itu? Penanda pertama saya itu uh, saya kayak misalnya saya bisa bagi dengan keluarga juga senang kan kayak kumpul bareng-bareng gitu. Terus yang kedua itu uh, pekerjaan saya biasanya tuh saya istirahat dengan cukup kayak gitu, nanti ketemu dengan bisa ketemu dengan teman juga, bisa juga ketemu sama teman-teman juga, menikmati kerja saya. Nah, kalau yang bilang dari sampai ketika masalah tadi dari cerita itu terpecahkan, lalu apa yang dapat Mbak Siti rasakan itu berbeda pada diri Mbak Siti. Nah, sehingga Mbak Siti dapat mengatakan bahwa kondisi saat ini itu lebih baik dari sebelumnya. Itu saya bisa lebih itu belajar, terus kemudian saya waktu yang saya bisa membagi waktu terus sama siapapun itu, jadi saya itu nggak apa, saya juga fit, terus apa bisa sebenarnya lebih baik lah gitu. Nah, dari persoalan tersebut yang nggak bisa manajemen waktu dari salah 1 sampai 10 di angka berapa? Nanti angka dia berapa? Uh, Kejadian apa saja yang membuat Mbak Seti itu benar mendapatkan hal yang diinginkan? Kemudiannya seperti itu dari itu ya Mbak. Terus saya kan kalau manajemen waktu itu juga mempengaruhi pola hidup ini. Saya tinggal rasa sehat, tinggal rasa ceria, terus saya happy aja gitu sama semua yang saya lalui. Banyak tentang dari ini permasalahan. Dari saya itu bisa menjadi mengatur waktu lebih baik sehingga pola hidup saya juga lebih terjaga, terus nggak apa nggak mempengaruhi pekerjaan saya juga, dimana saya bekerja tapi juga bisa menikmati kerja keras saya, terus uh, keluarga saya juga senang jika saya ikut ikut membahagiakan keluarga juga, kayak sama berkumpul sama teman-teman saudara. Nah ini kan waktunya udah kurang lebih 50 ribu, apakah sudah cukup untuk beraktivitas? Nah, kalau saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Jati, karena Mbak Jati sudah lebih banyak berbeda tentang persoalan bekerja yang Mbak Jati alami saat ini. Saya juga ucapkan terima kasih juga sudah dibantu mengatasi masalah saya juga. Semoga hal ini bisa merubah saya menjadi lebih baik ke depannya juga.
Nanti kalau semua nggak seperti itu cerita saya, boleh kok main-main ke sini ya untuk rumah saya ke renovasi. Itu ya Mbak, saya ini ada acara lagi, nggak gitu saya pamit dulu. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Ya Mbak, sama-sama ya. Jalan Mbak, Mbak Mari.